Oke, kita ketemu lagi ya di channelnya Mas Gaku, channel belajar fisika dan matematika. Nah, kita kali ini akan coba lanjutkan pembahasan tentang dinamika rotasi, fokus pada satu jenis gerak, yaitu gerak menggelinding. Nah, apa itu gerak menggelinding? Nah, sebelum ini kita coba, sebelum ke gerak menggelinding ya, kita coba bahas dulu soal tentang dinamika rotasi pada katrol seperti yang ada di video sebelumnya. Nah, itu ada soal ini yang belum kita jawab ya. Kita buat pembahasan di video kali ini dulu. Oke. Nah, kita coba yang soal ini tentang dinamika rotasi pada katrol. Perhatikan gambar di bawah ini, sebuah katrol berupa silinder pejal. Ini katrolnya jenis silinder pejal. Memiliki massa M sebesar 4. Ini berarti M-nya katrol 4, kemudian menghubungkan benda yang bermassa M1 dan M2-nya sekian. Oke, dengan seutas tali ya. Bendanya dihubungkan dengan seutas tali, ini gambarnya. Yang tidak bermassa, talinya tidak bermassa, sehingga mengakibatkan katrol tersebut berrotasi. Nah, jika percepatan gravitasi sekian dan momen inersia katrol ini setengah mr kuadrat, ini silinder pejal ya, tentukan ini ABC. Nah, perbedaannya dengan yang di kelas 10, mungkin yang di sistem katrol juga, adalah katrol di dinamika rotasi ini sudah dibuat berputar atau berotasi. Kalau di dinamika kelas 1 atau kelas 10 itu katrolnya tidak berotasi ya, karena dianggap licin gitu aja ya katrolnya, jadi tidak berotasi. Nah, sekarang kita anggap katrolnya ini sudah berotasi ya, karena kita bahas dinamika rotasi. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita lihat benda yang ada di sini adalah katrol, kemudian ada M1 dan M2. Maka kita lakukan dulu menggambar gaya atau menguraikan gaya yang ada di dalam sistem katrol ini. Di M1 sendiri itu kan punya gaya W, arahnya ke bawah yaitu W1, kemudian dia juga ditarik T arahnya ke atas ya kan. Kemudian di katrol sendiri ini ada T yang arahnya kemana, ke bawah, maka T ini selalu digambar dua panah yang berlawanan. Jadi dilihat dari sini arahnya ke bawah, dilihat dari M1 arahnya ke atas. Oke, kemudian katrol di sini juga ada T. Nah, dan di benda W2 ini juga ada W2 arahnya ke bawah, berat dari benda 2. Kemudian ada T yang arahnya ke atas. Oke ya. Nah, di sini permasalahannya apakah T di sini sama? Tidak. Nah, ini ada T1, di sini ada T2. Oke ya. Nah, kemudian kita meninjau masing-masing. Ya, kita lihat gaya yang bekerja pada M1 dulu. Kemudian M2 ini gayanya ya yang bekerja. Oke ya. Dan kemudian pada katrol. Berarti katrol ada yang bekerja ini. Nah, itu ya, kita pisah menjadi 3 bagian. Jadi ada 3 bagian, nanti di katrol, kemudian di M1 sama M2. Kita lihat dulu sigma gaya di M1. Nah, di M1 dia bergerak translasi atau rotasi. Translasi karena dia naik ke atas atau ke bawah saja. Nah, ini kita estimasikan saja karena W2 lebih besar. Kita ibaratkan bendanya bergerak begini ya kan. Nah, sistemnya bergerak begini, berarti percepatannya ini ke atas, yang sini ke bawah. Oke ya. Oke ya, sip. Nah, sekarang kita sigma F1-nya berarti yang ada di F1 yang searah gerak benda kita anggap positif, berarti apa tadi, T ya kan. T1 dikurangi W1 sama dengan M1 dikali kan gitu ya. Oke ya. Kemudian di benda 2 berarti sigma F2 itu sama dengan M2 dikali A, karena dia juga translasi ke bawah bergeraknya, hanya kita estimasikan perkirakan ke bawah, berarti ada W2 yang searah gerak bendanya dikurangi T2 kan gitu, sama dengan M2 dikali A kan gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau katrol. Kita tinjau katrolnya. Katrol dia berotasi. Kalau katrolnya berotasi, artinya dia ada sigma torsi. Nilainya I dikali alfa. Sigma torsinya ini apa? Berarti bergeraknya muter ke sini ya toh. Nah, ke sini berarti yang searah sini, torsi yang searah sini akan dinyatakan sebagai positif. Berarti disebabkan oleh T2. Oke, torsi dari T2, torsi T2. Kemudian yang T1 kan arahnya kebalikannya ke sini ya. Berarti
T dikurangi T1 minus. Oke, sama dengan I kali alfa I nya setengah massa katrol dikali R katrol kuadrat, yaitu dikali A nya kita rubah, alfa nya kita rubah jadi A per R, ya kan. Percepatan sudut sama dengan percepatan linear per jari-jarinya. Oke, nah sekarang torsi 2 ini apa? Berarti T2 yang menyebabkan kan T2 ini kan, dengan lengan gayanya mana? Lengan gayanya adalah jari-jari karena katrolnya berputar pada poros ini, poros katrol. Berarti ini adalah T2 ya, T2 dikali R. Yang T1 berarti ya T1 dikali R kan gitu, sama dengan setengah M R kuadrat dikali A per R. Nah, ini kita bisa menyederhanakan. Ini bisa kita sederhanakan gimana? Oke, ini bisa kita rubah jadi T2 min T1 dikali R, kita keluarkan begini ya, ini setengah M R kuadrat dikali A per R. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan mencoret-coret ini, ya kan, bisa kan, hilang. Jadi apa persamanya? T2 min T1 sama dengan apa? Setengah M dikali A. Ini ada persamaan ini, dan ini. Nah, kita bisa saling mensubstitusi untuk menentukan apa tadi yang A. Percepatan. Kalau kita mencari percepatan, berarti ini kita rubah dulu. T1 sama dengan apa? W1 plus M1 dikali A. Kalau ini berarti T2 sama dengan apa? W2 min M2 dikali A. Nah, T2 dan T1 kita substitusikan masing-masing ke sini. Oke, nah kita substitusikan berarti T2 nya sama dengan apa? W2 min M2 dikali A. Oke ya, dikurangi T1 nya ini W1 gitu plus M1 dikali A sama dengan setengah M dikali A. Oke, kita coba kumpulkan jadi satu. W2 berarti ini min W1 ya toh, yang punya A kita kumpulkan satu jadi ruas kanan ini ya toh. Ini berarti pindah ruas ke sana, berarti plus M2 dikali A. Ini min M1 berarti jadi plus M1 dikali A, dikali A gini kan. Jadi apa ini? Setengah M ditambah M2 ditambah M1 dikali apa? A. Ini berarti W2 min W1. Oke, set kita adik persamaannya. Berarti ini sama dengan apa? W2 min W1 kan podo karo M2 min M1 dikali apa? Gravitasi dibagi ini semua itu kan jadi ditambah M2 ditambah M1 sama dengan A. Nah, ini kalau di LBB, wah, jadi smart solution. Padahal nanti kalau dirubah momen inersianya berubah, kalau dirubah apanya nanti sistemnya jadi tidak menggantung sini, jadi lurus di meja gitu, akan juga berubah. Maka kita perlu pahami bahwa ini tadi kita meninjau benda 1, benda 2, kemudian sistem yang ada di katrol ini. Nah, dari sini kita sudah bisa langsung hitung saja kan, kalau sudah paham ini. Masukkan saja M2 nya tadi berapa? M2 nya berapa tadi, Bro? M2 nya 4, M1 nya 2. Oke ya, berarti ini 4 min 2, oke ya, dikali G nya 10 per berapa ini? Setengah M nya katrol biro. M nya katrol 4 juga ya, 4 setengah dari 4. M2 nya tadi berapa? 4 ya, ditambah 2. Oke, sama dengan A. Tinggal dihitung berapa ini. Ini adalah 2 dikali ini 20 per ini 2 tambah 2 8 ya, di 8 sama dengan A. Berarti A nya berapa ini? 20 bagi 8 2,5 ya. 2,5 meter per second kuadrat. Nah, ini sudah ketemu A nya. Jawaban yang A kalau kita diminta mencari A. Sekarang kalau diminta kita mencari tegangan tali bekerja pada T1. Nah, T1 mana? Tadi ini. Nah, berarti A-nya tadi kita substitusi ke sini saja. Ya, gampang ya. A-nya kita substitusi ke sini, berarti T1 sama dengan W1 tadi berarti M1 dikali G. M1 ini berapa? 2. G-nya 10 ya toh. Ini M1 dikali A ditambah M1-nya tadi 2 dikali A-nya 2,5. Berarti ini 20 ditambah berapa ini? 5, 25 Newton. Kalau dicari yang C apa tadi? C apa ini? Besar tegangan tali pada benda M2. Nah,
Kalau pada M2 berarti ya ini kita masukkan T2, oke ya. Sama dengan W2, W2 nya M2 kali G, M2 kali G, M2 nya tadi 4 dikali 10 kan gitu, dikurangi berapa? M2 nya 4, 2,5, oke, udah bisa ketemu 40. Ini 40 ya, ini berarti berapa? 10 ya, bener ya, 10 ya, 40 kurangi 10 berarti 30 Newton. Oke, udah ketemu semuanya. Sip, jadi langkahnya seperti ini harus diperhatikan, karena nanti kalau katrolnya kita akan buat video khusus nanti tipe-tipe katrolnya. Jadi ini bisa menjadi referensi dulu bahwa kita harus tinjau M1, M2 gerak translasi masing-masing, dan ini bergerak rotasi katrolnya. Jadilah persamaan-persamaan ini bisa tinggal kita saling substitusi. Oke, sip. Sekarang lanjut ya, kita ke gerak menggelinding. Di gerak menggelinding ini prinsipnya sama. Jadi ada gerakan translasi. Jadi menggelinding itu begini, berpindah tempat tapi dia sambil berotasi. Berarti ada gerak apa? Ada gerak apa? Translasi. Ya, translasi atau bergeser tempat, atau kalau tidak ada rotasinya berarti namanya geraknya hanya translasi, itu tergelincir gitu aja. Ini ada geraknya rotasi, berarti ada translasi dan rotasi. Translasinya berarti kita menganut sigma F sama dengan apa? M dikali A. Rotasinya berarti kita sigma F sama dengan I, sigma torsi, sigma tau, bukan F ya, sigma tau sama dengan apa? I dikali alfa, gini aja. Nah, ini ada dua persamaan umum yang bisa kita jadikan patokan. Apa yang menyebabkan dia bisa berotasi atau menggelinding? Karena dia bisa menggelinding karena adanya gaya gesek, lantainya harus punya gesekan terhadap bidang bolanya ini, oke ya. Nah, jadi kalau tidak ada gesekan maka dia hanya tergelincir saja, tidak berotasi. Tapi ada gesekannya dia jadi berotasi. Maka sigma F yang terjadi kalau pada kasus seperti ini, dia kan ada apa? Gaya gesek yang menyebabkan dia ke sana, berarti ada min apa namanya? Rotasinya kemana? Ke sini kan, bergerak rotasi ke sini. Berarti dia nanti min apa namanya? F gini aja, FG sama dengan apa? M dikali A, gini aja ya. Oke, jadi apa namanya? Tidak ada gaya lain yang berlawanan dengan min F ini. Jadi ini kan cuma membuat dia bergerak rotasi saja, ya kan? Oke. Torsinya berarti yang disebabkan oleh apa? Ya ini, gaya F ini aja. FG ini. Berarti FG ini adalah jarinya. Berarti torsinya adalah dari FG dikali apa namanya? R sama dengan I dikali alfa. Nah, dari sini nanti kita bisa saling substitusikan gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ya. Jadi itu. Kemudian ada lagi yang namanya energi. Jadi kalau di energinya gerak menggelinding karena ada translasi dan rotasi, maka nanti ada EK, energi kinetik translasi, dan ada energi kinetik rotasi. Translasi sama setengah mv kuadrat, dan ini adalah setengah I omega kuadrat untuk rotasinya, translasinya ini. Jadi nanti kalau energi mekaniknya, maka energi mekaniknya itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, energi kinetiknya ada dua, ada ini translasi dan ada rotasi. Coba kita langsung ke contoh soalnya ya. Sebuah silinder pejal bermasa 2 kg bergerak menggelinding dengan kecepatan 4. Berarti ini apa? V. Tentukan besar energi kinetik yang dimiliki oleh silinder pejal tersebut dari mana, di mana, mau energinya sini kan. Nah, berarti kita tinggal menghitung energi kinetik kan ini. Oke, energi kinetik ini mudah. Nanti setelah itu ada model yang ini. Kita coba bagaimana. Ini kita dulu selesaikan. Oke ya. Jadi nanti kita akan terapkan di sini coba. Nih. Ini berarti kan tinggal masukkan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, ini tinggal kita modifikasi. I-nya kan nanti apa? Setengah, I-nya jadi apa? Setengah mr kuadrat. Jadi setengah mr kuadrat dikali omega ini kan sama dengan apa? V per R. Berarti ini jadi V kuadrat per R kuadrat. Ini bisa kita korek. Jadi tinggal apa? Setengah mv kuadrat. M-nya berapa itu? 2 dikali V-nya 4 kuadrat, oke ya. Ditambah setengah dikali setengah
dikali M, M nya berapa? 4 dikali V kuadrat lagi 4 kuadrat. Oke, berarti kita bisa ini kok 4 ini apa tuh 2. Oh, setengah-setengah. Berarti setengah-setengah 4 ini hilang. Seret, ya toh. Tinggal ini hilang-hilang, tinggal 4 16 ditambah berapa ini? 16. Ya benar toh? Sama dengan 32 Joule. Oke, Bang. Nanti kinetiknya ada translasi, ada rotasi. Sekarang coba kita perhatikan ini untuk contoh gerak menggelinding. Sebuah bola pecel ini bermasa ini menuruni dari ini inersianya, ini masanya, puncak bidang miring yang kasar. Kasar berarti nanti kalau kasar dia akan menggelinding, tidak tergelincir, sehingga bola tersebut menggelinding. Yang terlihat sebagai gambar. Jika G-nya ini, oke, tentukan percepatan bola saat ketika menuruni bidang miring, ketika menuruni bidang miringnya bidang miring. Oke, kita coba di sini kan berarti ada apa? W, ya kan, beratnya. Berarti di sini ada W apa? Kita uraikan. Ini sudutnya di sini berarti sudutnya sama dengan yang ada di mana? Di sini kan sudutnya. Oke, berarti di sini adalah W sin theta. Oke ya. Kemudian di sini ada gaya gesek sana ya toh. F geseknya. Ada gaya normal. Iya kan? Di sini ada W cos. Nah, kita tinggal menentukan kita pakai mana kalau kita mau menghitung percepatan. Jadi ada pilihannya tadi kita pakai konsep sigma F sama dengan M dikali A, kemudian sigma torsi I kali alfa, atau pakai kekalahan energi mekanik. Kalau di kekalahan energi mekanik kita tidak bisa menentukan A-nya karena ini berkaitan sama V dan posisi ketinggiannya. Jadi kita pakai yang ini. Maka kita cek saja bahwa benda ini punya sigma F sama dengan apa? M dikali A. Sigma F nya sama dengan apa? Yang searah gerak benda apa? W sin, berarti W sin theta dikurangi apa? Gaya gesek. Ini sigma Fx nya yang searah sejajar bidangnya ya. Oke. Kemudian sama dengan ini M dikali A. Dan selanjutnya di sini ada sigma torsi sama dengan apa? I dikali alfa. Torsinya apa? Berarti disebabkan oleh F gesekan. F dikali apa? R-nya dari silinder atau bola pecel tadi. Sama dengan apa? I-nya ini adalah setengah setengah berapa? 2/5 ini ya. 2/5 mr kuadrat ya. 2/5 mr kuadrat dikali alfanya A per R. Yuk kita coba sederhanakan, ini bisa ya. Oke, berarti F-nya sama dengan 2/5 M dikali A. Nah, kita bisa substitusikan ini ke sini. Oke, kan gitu. Nah, atau sebaliknya, ini F-nya ini kita substitusikan ke sini juga boleh. Yang mudah yang mana aja? W sin theta berarti min ini 2/5 M dikali A, ya kan, ini F-nya tadi sama dengan M dikali A. Berarti kita tinggal ini untuk soal A tadi ya. Oke, kita tinggal pindahkan aja W sin theta sama dengan apa? M dikali A ditambah 2/5 M kali A. Berarti tinggal berapa ini? Bisa kan ini? Jadi 1 ditambah 2/5 jadi 7/5 M dikali A. Di sini ada M dikali G dikali apa? Sin theta. Nah, ini bisa dicoret. Berarti A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 5/7. Ini kan pindah ke sini. G sin theta. Nah, kita tinggal masukkan saja. Sin theta-nya berapa sih? Sudutnya ini. Jadi ini ada 3/4. Berarti di sini 5. Berarti sinnya berarti 3/5. Berarti sinnya ini theta itu adalah 3/5. Kalau cosnya berarti 4/5. Kan gitu aja trigonometri. Oke. Berarti masukkan aja 5/7 dikali G-nya 10. Sinnya 3/5. Ini tinggal coret. Tinggal 30/7 meter per second kuadrat. Oke, udah ketemu ini ya A-nya itu. Sekarang kita cek yang B.
Kecepatan bola ketika berada di dasar bidang miring. Gunakan cara konsep kinematika. Nah, gunakan cara konsep kinematika. Berarti pilihannya kita bisa pakai kinematika. Kalau kinematika kita sudah tahu A-nya tadi, percepatannya turun. Ya kan? Percepatannya turun ini, maka kita konsep kinematika tinggal pakai apa? Iya, GL B karena dia punya percepatan. GLB gimana? VT. Ya toh, kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S kan gitu. Kita pakai ini aja kan gitu. Dia ada 3 persamaan itu kita pilih ini. VT-nya kita mau cari V0 nya di sini dari titik awal 0. Berarti VT kuadrat sama dengan 2 dikali A-nya tadi berapa? 30 per 7 ya. Dikali S-nya berapa? 5. Jarak tempuhnya dari sini ke sini kan 5. Masuk berapa ini? 60 dikali per 7 dikali 5 berarti berapa? 300 per 7 meter per second. Nah ini 300 per 7 meter per second. Yang C sekarang cara kedua adalah pakai konsep hukum Kalan energi mekanik. Berarti kita bisa pakai apa? Kalan energi mekanik. Oke ya, Kalan energi mekanik gimana? Di titik puncak awal kita misalkan titik A sampai di titik B kan gitu ya. Di titik A berarti ada energi mekanik di A. Ini ada sama dengan energi mekanik di B kan kekal ya. Nah, sekarang kita bisa energi mekanik di A itu ada energi potensial di A ditambah energi kinetik translasi ya, ditambah energi kinetik rotasi di titik apa? A. Sama dengan energi potensial di titik B ditambah energi kinetik translasi titik B ditambah energi kinetik translasi di titik B juga. Nah, di titik A karena dia masih awalnya diam, maka ini juga 0, ini juga 0. Hanya tinggal ini. Di titik B karena B ini punya ketinggian sama dengan 0, maka ini 0. Tinggal apa? EP A sama dengan EK translasi di B ditambah EK iki rotasi ya, Bro ya. EK rotasi di B. Ini EPA nya berarti apa? M G HA ketinggiannya berapa? Ini berapa? Setengah MV B kuadrat ditambah ini setengah I omega B kuadrat kan gitu. Oke, kita tinggal modifikasi ini biar jadi ketemu V-nya. Ini jadi apa? Ini 2/5 tadi M R kuadrat, ini jadi omeganya VB kuadrat per R kuadrat. Jadi apa ini? Nah, coba tinggal 1/5. Jadi ditambah ini ditambah 1/5 M VB kuadrat. Jadi setengah ditambah 1/5 jadi berapa? Kalau kita jadikan 10 berarti ini kali 2 ini kali 5 berarti 7/10 ya, benar ya? 7/10. Kalau kali 5 kali 2 7/10 berarti M VB kuadrat ini jadi apa? M G H A. Kita coret. Berarti VB kuadrat itu sama dengan apa? 10/7 dikali G dikali apa? HA. Nah, sekarang kalau di akar gimana? Di akar gimana? Di akar ini jadi di akar ketemu 10/7 G 10. Ini hanya tadi berapa? 3 toh. Berarti 300/7. Ini adalah VB kuadrat. Sama enggak dengan tadi? Oh, sama. Ini tadi kan ketemu. Nah, ini VT kuadratnya 300/7. Jadi tinggal diakar, akan hasilnya sama. Baik melalui cara kinematika, berarti kuncinya kita harus mencari apa? A, ataupun kita pakai cara di energi kinetik kekalan energi mekanik ya, kekalan energi mekanik. Oke. Sampai di sini dulu gerak melinding dan tadi soal katral, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.